Jika Anda klik video ini, berarti Anda juga memiliki pengalaman yang sama dengan saya. Accidental Teacher Talk. Halo teachers, welcome back in Accidental Teacher Channel bersama saya, Miss Sari. Sebagai pendidik dan orang tua, Anda pasti juga pernah mengalami adegan seperti berikut. Nak, kita nggak boleh pukul teman ya? Iya, nggak boleh pukul teman, itu nggak bagus. A few moments later. Awas kamu ya! Jika Anda mengalami hal yang sama juga, jangan lupa klik tombol like ya. Sering kita temui, anak-anak tahu bahkan bisa mengucapkan hal-hal yang dilarang atau tidak seharusnya mereka lakukan. Namun, mereka malah melakukannya. Apakah ini artinya mereka membangkang? Atau apakah mereka memang tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal tersebut? Nah, untuk menjawab hal ini, di video kali ini, saya ingin membahas suatu tulisan dari Daniel M. Dick PhD, seorang ahli genetika, lingkungan, dan juga perilaku manusia yang diterbitkan dalam laman Psychology Today. Untuk link aslinya, Anda bisa lihat di kolom deskripsi ya. Dalam tulisannya, Daniel menjelaskan bahwa untuk memahami kenapa anak-anak bisa dan tidak bisa mengendalikan diri, kita perlu memulai dari memahami dari mana sih hal itu bisa berasal. Alasan beberapa anak memiliki pengendalian diri yang rendah berhubungan dengan gen yang mereka bawa dari lahir. Urutan dari miliaran gen yang mereka warisi di dalam otak mereka mempengaruhi bagaimana koneksi di otak mereka saling terhubung. Inilah yang membuat setiap anak berbeda dari sejak mulanya. Beberapa anak bisa saja lebih baik dalam mengendalikan diri, namun beberapa anak bisa saja sulit dalam mengendalikan diri. Dalam tulisan ini juga, Daniel menjelaskan bahwa pengendalian diri itu berhubungan dengan dua area otak. Dua area otak. Bagian pertama yaitu sistem limbik, yang Daniel sebut dengan hot brain. Bagian ini terletak di dalam otak bagian dalam dan merupakan yang paling dasar, sangat refleks, dan juga sangat primitif. Bagian ini sangat emosional dan bergerak di bawah kesadaran. Bagian ini juga sangat responsif dan sangat berfungsi dengan baik pada bayi baru lahir. Inilah mengapa ketika bayi merasa lapar, maka akan langsung menangis, atau ketika merasa sakit, mereka juga akan tetap menangis. Dan inilah juga alasan kenapa anak usia toddler tidak memiliki self-control. Mereka ibaratnya seperti sebuah mesin tanpa rem. Meminjam istilah rem itu sendiri berasal dari bagian otak yang lebih kompleks, yaitu bagian kedua yang mau kita bahas hari ini. Bagian prefrontal cortex. Pada bagian ini nih. Bagian otak ini berkembang lebih lambat dan akan benar-benar berkembang secara maksimal saat anak mencapai usia 20-an. Bagian ini disebut Daniel dengan bagian cool brain. Nah, bagian ini merupakan bagian yang reflektif dan berperan dalam pembuatan keputusan yang kompleks. Kemampuan anak untuk bisa mengendalikan diri bergantung pada perbandingan antara hot brain dan cool brain-nya. Semua anak menunjukkan perkembangan dalam mengendalikan diri saat mereka semakin dewasa, seiring dengan perkembangan prefrontal cortex mereka. Tapi, seberapa besar kemampuan pengendalian diri ini juga merupakan produk seberapa unik sel-sel di otak mereka saling terhubung. Dan bagaimana sel-sel ini terhubung tergantung dari bagaimana edukasi yang mereka terima dari lingkungan sekitarnya. Jadi, sangat berhubungan ya tentang stimulasi yang kita berikan kepada anak-anak dengan bagaimana mereka bisa mengendalikan diri nantinya setelah dewasa. Eits, jangan buru-buru panik. Kabar baiknya, anak-anak yang dari lahir memiliki masalah dalam mengendalikan diri justru merupakan anak-anak yang menunjukkan perkembangan yang paling signifikan dalam mengembangkan strategi pengendalian diri. Ketika mereka tidak mau datang saat Anda panggil atau tidak mau berhenti pada saat Anda minta untuk berhenti, sebenarnya mereka tidak sedang menantang Anda atau mencoba membangkang atau mencoba untuk mengabaikan Anda. Hal ini karena bagian hot brain mereka sangat fokus pada masa kini atau pada apa yang mereka sedang lakukan. Sedangkan cool brain mereka belum mengenal konsekuensi yang mungkin akan terjadi pada mereka, bahkan jika Anda sudah melotot begini. Bagian yang paling membuat frustasi bagi orang tua dan pendidik adalah kita merasa bahwa anak-anak harus menurut, dan sepertinya mereka memilih untuk gak nurut sama sekali. Mereka mungkin bisa mengatakan,
tidak boleh pukul adik karena itu tidak baik. Tapi sedetik kemudian kita bisa melihat mereka sedang bergelut dengan saudaranya. Bukan karena mereka bisa menyebutkan hal itu tidak baik, maka otak mereka bisa mengikuti perintah tersebut. Di usia muda, hot brain mereka masih benar-benar mendominasi, tetapi cool brain mereka masih pelan-pelan kembangnya. Nah, dalam tulisan ini, Daniel juga menyebutkan satu metode yang bisa kita gunakan untuk membantu mereka mengeliminasi peran dari cool brain atau meminimalisir peran dari cool brain saat si cool brain ini sedang berkembang. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menjembatani jurang perkembangan di antara kedua otak ini adalah dengan melakukan when then plan, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa katakan jika maka atau ketika kemudian. Metode ini sangat sederhana. Ketika X terjadi, maka anak harus melakukan Y. Dengan metode ini, kita akan membantu untuk mensugesti hot brain yang merupakan sistem yang spontan dan primitif ini untuk melakukan kerjanya secara otomatis pula, sesuai bagaimana cara kerja dasarnya. Misalnya, ketika alarm berbunyi, maka saya akan bangkit dari tempat tidur. Ketika ibu meminta saya untuk memakai sepatu, maka saya harus memakai sepatu. Sederhananya, setiap kali sesuatu terjadi, maka akan ada respon. Maka saya harus. Mereka tidak harus berpikir dan tidak memerlukan proses berpikir yang panjang. Tapi kan tidak mudah. Well, menurut Daniel, benar, hal ini memang akan memberikan tantangan tersendiri. Seiring waktu, hal ini akan menjadi suatu kebiasaan dan nantinya tidak memerlukan usaha ekstra untuk membiasakan when then plans atau jika maka ini. Kunci sukses dari metode ini adalah tidak menargetkan terlalu banyak perintah atau terlalu banyak peraturan. Karena jika terlalu banyak yang kita targetkan, maka hal ini akan menjadi beban dan berlebihan bagi sistem respon otomatis mereka. Demikian seri dibacain kali ini. Jika Bapak, Ibu maupun teman-teman pendidik memiliki concern tertentu tentang proses pembelajaran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan cari jurnal atau artikel yang berhubungan dengan materi tersebut. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, di video seri dibacain atau seri Teacherpreneurship atau di seri Accidental Teachers X Marsiaja. Saya Misari pamit, bye!